dari aplikasi Kubicos TASC3. Nah, interface awal pada saat kita sudah mengklik ikonnya si TASC-3 ini di desktop. Nah, ini kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, di mana tampilan awal ini ada beberapa bagian. Nah, di bagian sebelah kiri layar itu kita sebut sebagai navigation bar, di mana di dalam navigation bar ini ada tools atau feature, new project, kemudian open, kemudian save, save as, close, language. Nah, di sini language kita bisa memilih language-nya dalam menggunakan versi bahasa Indonesia atau dengan menggunakan versi bahasa Inggris. Kemudian di bagian selanjutnya ada unit yang bisa kita rubah dalam satuan satuan US ataupun satuan UK ya. Seperti contoh misalnya kilogram atau misalnya pounds. Nah, selanjutnya di bagian option itu kita akan ada pengaturan-pengaturan beberapa settingan terkait dengan project yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya di bagian akhir itu ada about yang menjelaskan versi TASC yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, selanjutnya di bagian tengah itu adalah recent project list, di mana recent project list ini menunjukkan secara visual history project yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi akan muncul di bagian recent project list di bagian tengah. Kemudian di bagian sisi kanan atas itu ada tools yang namanya Login Kubicos Cloud, di mana Login Kubicos Cloud ini itu adalah fungsinya untuk men-share secara online modeling yang sudah kita kerjakan. Di sini modeling yang sudah kerjakan itu dibuat oleh si operator Kubicos TASC-3-nya. Kemudian modeling ini direview dan dicek oleh manajer atau misalnya pihak-pihak lain yang berkompeten untuk mengecek hasil modeling yang sudah kita buat. Baik itu secara pemodelan, baik itu secara volume dan sebagainya, itu ada di bagian Kubicos Cloud. Nah, selanjutnya di bagian bawah Kubicos Cloud itu ada tools yang namanya highlight dan help. Jadi highlight ini fungsinya adalah untuk menjelaskan secara sederhana fitur-fitur baru yang ada di dalam versi Kubicos TASC-3 yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian baru di sebelah kanannya ada fungsi help, di mana fungsi help itu terintegrasi secara website dan bukan terintegrasi di dalam aplikasi TASC ini. Jadi dia berbasis website dan memang butuh koneksi internet untuk mendapatkan help ini. Nah, selanjutnya di bagian about. Jadi di sini di bagian about. Nah, video yang kita gunakan sekarang ini itu maaf ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan sekarang ini itu adalah aplikasi Kubicos TASC-3. Nah, itu untuk numbernya atau kodenya itu biasanya kita sebut yang di bagian akhirnya yaitu 10.000. Jadi kita menggunakan versi TASC-3 itu yang versi 10.000. Nah, di sini ada sedikit penjelasan terkait dengan versi yang digunakan. Secara konsep pemodelan yang dibuat di versi yang lebih tinggi itu tidak bisa dibuka di versi yang lebih rendah. Jadi misalnya Kubicos TASC-3 ini pemodelannya dibuat di versi 10.000. Kemudian kita share kepada mereka yang menggunakan versi yang lebih rendah. Nah, file dari kita ini yang lebih tinggi tidak bisa dibuka oleh mereka yang versinya lebih rendah. Dan kemudian si file ini atau model ini juga tidak bisa di downgrade ya. Misalnya, oh kalau begitu kita downgrade saja ke versi yang lebih rendah, itu tidak bisa. Nah, tetapi kalau misalnya si file yang lebih tinggi, versi yang lebih tinggi itu menerima file yang di versi lebih rendah, itu masih bisa dibuka dan akan menciptakan file baru. Jadi file yang originalnya yang dari versi lebih rendah itu tidak terreplace, jadi akan muncul versi terbaru. Nah, ini adalah terkait dengan fungsi about yang menjelaskan versi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini di bagian option ada beberapa pengaturan. Pengaturan yang pertama itu adalah terkait dengan auto save prompt.
Jadi auto save from ini secara default itu adalah dia 15 menit intervalnya. Nah, pengertian auto save from ini adalah di setiap 15 menit akan muncul pop-up Windows yang menginstruksikan kita apakah file ini mau di save atau tidak. Jadi dia akan muncul pop-up Windowsnya itu interval per 15 menit. Kemudian selanjutnya kita juga menyediakan di sini yang namanya backup file untuk menjaga apabila file originalnya teman-teman semua itu mengalami trouble. Jadi ada backup filenya. Kemudian backup file ini berada di dalam foldernya dokumen DC, kemudian foldernya Kubikos Project, dan di dalam foldernya TAS dan foldernya backup. Nah, selanjutnya juga apabila teman-teman mendownload modeling dari Kubikos Cloud, itu secara default akan ditempatkan di bagian foldernya download ya. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan option. Oke. Nah, di sini kita juga menjelaskan terkait dengan hierarki atau workflow dari Kubikos TASC-3 dalam hal membuat pemodelan. Jadi, step yang pertama yang kita kerjakan itu adalah membuat project baru. Jadi, create new project. Kemudian, selanjutnya kita pilih measurement rules. Jadi measurement rules yang kita gunakan itu versinya Indonesia harusnya. Baru kemudian kita men-setting ground elevasinya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba membuka aplikasi TASC-3-nya itu secara visual tampilannya seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita rubah backgroundnya atau temanya ya. Jadi di bagian pojok kanan atas itu ada simbol seperti baju. Itu bisa kita pilih themes atau skin yang ingin kita gunakan yang mana. Nah, tadi di sini untuk interface awal sudah kita jelaskan di part by partnya. Sekarang kita coba membuat project yang baru. Misalnya di sini kita klik new project. Nah, ini tadi sudah ada di bagian PPT ya, di bagian PPT. Jadi new project ini kita buat misalnya project A. Oke ya, kita buat project A, project A. Oke, kemudian rulesnya kita pilih Indonesian Standard Method of Measurement of Building Works. Kemudian satuannya itu kita menggunakan satuan US, yaitu metrik. Dan ground elevasinya tetap kita setting di angka 00. Kemudian kita klik OK di sini. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Jadi tadi kesimpulannya itu adalah kita membuat project baru itu sesuai dengan PPT. Jadi di sini create dulu new project, kemudian kita buat namanya sesuai dengan nama project yang tadi kita kerjakan. Contohnya adalah project A. Kemudian tadi measurement rules-nya itu kita ganti menjadi Indonesian Standard Method of Measurement Rules. Kemudian ground elevasinya di 00-nya juga kita tetap di 00. Nah, sekarang begitu projectnya sudah selesai kita create. Nah, tampilan defaultnya seperti ini ya. Tampilan defaultnya seperti ini. Kemudian di bagian start menu kita balik lagi di bagian start menu. Jadi di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan tadi di navigation bar. Nah, language ini bisa kita rubah, bisa menggunakan versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia ya. Kemudian selanjutnya unit tadi, di sini kita menggunakan standar metric system atau US standar. Nah, ini juga nanti bisa kita rubah menjadi UK dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini di bagian option, ini kita cancel dulu di bagian option. Itu ada beberapa pengaturan-pengaturan sedikit yang harus kita rubah ya. Jadi di sini tadi untuk yang lokasi backup file, kemudian auto save from interval per 15 menit, kemudian juga posisi kita mendownload dari cloud-nya Kubikos juga sudah ada. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit terkait dengan tools yang namanya itu save model file when project are saved. Nah, ini apabila teman-teman ingin pemodelan ini diteruskan ke aplikasi Kubikos yang lainnya, yaitu Kubikos Tier B, itu harus kita centang. Jadi pengertian modeling ini diteruskan itu adalah jadi
di pemodelannya TAS itu bisa dibuka nanti filenya di dalam Kubikos TRB ya, take off rebar. Nah, ini harus kita centang save model file when project are saved. Kemudian selanjutnya ini kalau memang sudah dicentang, kita coba membahas terkait dengan beberapa beberapa settingan yang lain. Contoh misalnya di sini kita ambil shortcut key. Jadi shortcut key ini seperti tombol cepat untuk kita melakukan proses pemodelan, dan ini juga nanti bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan keinginannya teman-teman semua. Jadi shortcut key ini juga bisa kita modifikasi. Nah, kemudian di drawing setting ini tidak terlalu banyak pengaturan-pengaturan yang harus kita rubah, kemudian kita klik OK saja. Nah, ini adalah untuk tampilan di interface awal setelah kita membuat project ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kita masuk tadi di new project, di tanda plus new, kemudian ini kita klik new ya. Tadi misalnya contoh kita klik cross ke project, jadi di sini tadi diganti nama projectnya project A. Oke ya, tadi nama projectnya project A. Kemudian Indonesian Standard Method of Measurement of Building Works, jangan lupa satuannya metrik, ground elevasinya di 00, kita klik OK. Oke, itu dia ya untuk yang pembuatan project yang baru. Nah, sampai di sini.